Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan informasi usulan formasi PPK 2024. Ada beberapa hal yang perlu diketahui progres sampai mana untuk pengusulan formasi PPK 2024. Berikut ulasan lengkapnya. Yang pertama dari Pekanbaru, masih tunggu persetujuan formasi PPK 2024 dari pusat. Dari Pekanbaru, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru masih menunggu arahan terkait dengan penerimaan P3K. Hingga saat ini Pemko mengaku belum menerima persetujuan formasi dari pusat. Bocoran untuk kabupaten dan kota, khususnya untuk kota Pekanbaru itu merekrut 250 CPNS dan 350 P3K di tahun 2024. Melalui Sekretaris Daerah atau Kota Sekdako Pekanbaru, Indra Pomina Sution mengungkapkan hal tersebut pada bulan Februari lalu telah rapat dengan BPKAD serta BKPSDM. Rekrutmen tersebut akan fokus pada tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis. Menurut pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara pada 3 Agustus 2023, pemerintah telah menetapkan rekrutmen sebanyak 572.496 aparatur sipil negara untuk tahun ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 78.862 formasi termasuk 28.903 CPNS dan 49.959 P3K dialokasikan untuk 72 instansi pemerintah pusat. Sementara itu untuk pemerintah daerah terdapat 493.634 formasi yang tersedia dengan rincian 296.084 P3K guru, 154.724 kesehatan dan 42.826 tenaga teknis. Proses rekrutmen CPNS dan P3K dijadwalkan akan mulai pada bulan September mendatang. Dikutip dari pekanbaru.go.id, Pemko Pekanbaru telah 3 tahun ini tidak melakukan penerimaan CPNS dan lebih memilih merekrut melalui jalur P3K. Pada pertengahan tahun sebelumnya, meskipun mengajukan rekrutmen 595 CPNS, Pemko Pekanbaru akhirnya mengangkat 566 orang sebagai P3K, khususnya untuk menggantikan guru-guru yang akan memasuki masa pensiun. Mereka akan ditempatkan di SD, SMP, tempat mereka sebelumnya bekerja sebagai honorer. Mudah-mudahan informasi di Kota Pekanbaru ini juga diikuti dari Halmahera Tengah di Maluku Utara. Dari Halmahera Tengah, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan kuota calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K tahun 2024 sebanyak 980. Kuota tersebut berjumlah untuk CPNS sebanyak 211 yang terdiri dari kesehatan 100 orang, sedangkan untuk teknis 111. Sementara untuk kuota P3K sebanyak 769 terdiri dari tenaga guru 250 formasi, kesehatan 319 dan tenaga teknis 200 formasi. Perlu dicatat untuk sahabat-sahabat yang berada di honorer swasta yang usianya kurang dari 35 tahun berkesempatan untuk mengikuti tes CPNS ini ya sahabat-sahabat, untuk jalur kesehatan maupun teknis. Guru tidak buka untuk CPNS dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu dicatat, guru tidak buka untuk CPNS dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kuota guru hanya untuk yang P3K. Tujuan pemerintah pusat memberikan kuota besar ini karena akan menghapus PTT pada tahun 2025. Kata dia, kuota yang diusulkan oleh daerah pada prinsip mereka setujui namun tergantung kemampuan daerah. Kabar mengatakan P3K ini diprioritaskan K2 dengan non-ASN. Sementara P3K yang tidak terdaftar dalam non-ASN itu karena pada 2021 ada pendataan yang sudah masuk dalam database. Jadi P3K yang tidak masuk dalam daftar non-ASN tidak bisa diakomodir dan itu hanya P3K dan non-ASN saja jelasnya. Mantan Kabag Humas ini mengatakan kalau untuk yang tidak terdaftar bisa mengambil jalur CPNS. Sebenarnya tahun ini sama dengan tahun kemarin, hanya saja tahun ini yang daftar CPNS masuk jalur umum. Kalau untuk P3K masuk jalur khusus. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan P3K yang mau melamar di CPNS sepanjang persyaratan dipenuhi. Karena kalau umur masih bisa melamar CPNS dipersilakan untuk daftar CPNS. Karena batas umur 35 tahun, tahapannya mulai pada bulan Mei tahun 2024 ini. Selanjutnya dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor mendominasi ya sahabat-sahabat dari dua berita sebelumnya, yaitu membuka formasi sebanyak 4.000 formasi P3K yang sudah diusulkan ke pusat. Kalau tidak salah 2000-an yang akan di ACC oleh untuk pusat ya sahabat-sahabat, dan itu sudah keluar penetapannya rekrutmen akhir 2024 nanti. Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, Rusdiandi, menuturkan saat ini pihaknya masih terus mengejar kekurangan P3K guru dan tenaga kesehatan. Penerimaan tahun 2024 ini disebut bisa mengisi kekurangan yang ada saat ini. Tahun ini penerimaan seimbang dengan kebutuhan sebelumnya itu masih kekurangan, tuturnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.
khususnya di 3 daerah ini sudah ada berapa jumlah usulan dan rincian kebutuhan yang akan dibuka di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang masih di usia 35 tahun ke bawah bisa mendaftar di CPNS karena akan dibuka. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau informasi terbaru hanya di ASN News. See you next video.